PT Lippo Karawaci Tbk merupakan perusahaan terkemuka dalam industri real estate di Indonesia dan sebagai perusahaan properti terbuka terbesar berdasarkan aset, pendapatan, dan laba bersih. Dengan model bisnis yang unik, terfokus, terintegrasi, dan dengan brand recognition yang kuat, Lippo Karawaci terus meningkatkan kinerja dan komitmennya untuk memberikan dampak positif dan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat luas. Sentuhan positif tersebut terlihat dalam setiap proyek berkesinambungan, perseroan yang menjadi dasar kuat bagi perkembangan komunitas, di mana proyek-proyek perseroan dikembangkan dan sekaligus menjadi pendukung perkembangan perekonomian nasional. Ditunjang oleh kepemimpinan yang solid, berbasis investor asing yang luas, dan track record yang baik, Lippo Karawaci akan terus meningkatkan prestasinya dan berupaya mendorong kapitalisasi pasarnya ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat terus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham. PT Lippo Karawaci Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor pengembang properti yang pertama kali didirikan sebagai PT Tunggal Reksa Kencana. Didirikan pada tanggal 24 Oktober 1990 sebagai anak perusahaan Lippo Group. Adapun kegiatan utamanya termasuk mengoperasikan Lippo Mall dan Rumah Sakit Siloam, serta mengelola Hotel Arya Duta. Proyek pengembangan propertinya meliputi Lippo Village, Lippo Cikarang, Tanjung Bunga, Royal Serpong Village, dan San Diego Hills Memorial Park. PT Lippo Karawaci Tbk beralamatkan di Menara Matahari, Jalan Boulevard Palem Raya, nomor 7, Kelapa 2, Lippo Karawaci, Sentral Tangerang, Banten. Adapun pendiri dari PT Lippo Karawaci Tbk adalah John Riyadi. Ia merupakan seorang presiden direktur PT Lippo Karawaci Tbk, yang mana cucu dari pendiri Lippo Group yaitu Mokhtar Riyadi, sekaligus putra tertua CEO Lippo Group yaitu James Riyadi. Selain menjabat sebagai CEO Lippo Karawaci, ia juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Siloam International Hospital Tbk dan Komisaris Matahari Department Store Tbk. Adapun pesaing dari PT Lippo Karawaci Tbk yang bergerak dalam sektor pengembangan properti ialah BSDE atau PT Bumi Serpong Damai Tbk. PT Bumi Serpong Damai Tbk berdiri pada tanggal 16 Januari 1984 yang beralamatkan di BSD City, Tangerang. Adapun IPO PT Lippo Karawaci Tbk pada tanggal 28 Juni 1996 dengan jumlah saham yang beredar sekitar 70,90 miliar lembar dengan kapitalisasi 5,03 triliun. Selanjutnya, analisis medik formula PT Lippo Karawaci Tbk dengan current aset 29,144,101, fixed asset 11,490,955, aset total 49,870,897, ekuitas 19,139,891, ST liability 9,325,960, LT liability 21,405,046, EBIT 1,893,616, share outstanding 7,089,802, price 142,00, kas setara kas 2,625,920, ROCE 4,67, dan EY 18,779,126,00. Selanjutnya, perhitungan compare PT Lippo Karawaci Tbk dengan ROCE sebesar 4,67 dan EY sebesar 18,779,126,0019. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan 4 perusahaan ini, PT Lippo Karawaci Tbk memiliki ROCE pada peringkat kedua dan EY pada peringkat kedua dengan skor 4. Kemudian yang terakhir ialah perhitungan Greenbelt. LPKR memiliki harga jual min 157,7894625 dari hasil FVS dikali BPVS. Kemudian harga beli 102,00 dari close. Kemudian harga jual 142,00 dari hasil close juga. Dan kemudian yang terakhir return 0,3921568663 dari hasil jual beli dikurangi harga beli dibagi harga beli. Kemudian hasil Greenbelt 0,05688299943, IHSG 0,0556448237, deposito bank 28,125,
dan emas 1,026,000. Ada banyak perusahaan properti di Indonesia, namun nama Alexander Tan merupakan pengusaha sukses yang mampu memancarkan namanya sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Alexander Tan merupakan pengusaha sukses yang mampu membangun perusahaan PWON atau Pakuwon Jati Group Tbk. Perusahaan Pakuwon Jati Tbk atau biasa dikenal sebagai perusahaan PWON adalah salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 September tahun 1982 dan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pihak pengendali dan pemiliknya sendiri adalah Alexander Tan atau Alexander Teja. Perusahaan Pakuwon Jati Tbk berfokus pada perusahaan properti komersial seperti mal perbelanjaan, perkantoran, hunian, hotel, dan apartemen. Pakuwon Jati terkenal dengan proyeknya yang mencakup berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya, Jakarta, dan Bali. Salah satu proyek besar perusahaan ini adalah Pakuwon Mall, yang merupakan salah satu mall terbesar di Surabaya. Tentunya, setiap perusahaan pasti memiliki pesaingnya masing-masing. Ada beberapa perusahaan properti di Indonesia yang menjadi pesaing potensial Pakuwon Jati Tbk. Di antaranya, ada Perusahaan Agung Podomoro Tbk atau APLN yang bergerak di bidang properti juga di Indonesia, yang mana didirikan pada tanggal 30 Juli 2004 dan berkantor pusat di Jakarta. Adapun tanggal IPO perusahaan PWON pada tanggal 9 Oktober 1989 dengan saham penawaran sebesar 3 juta, saham pendiri sebesar 17 juta, total saham yang terdaftar sebesar 20 juta, dan persentasenya sebesar 15%. Nah, selanjutnya, analisis magic formula di perusahaan PWON Tbk. Perusahaan PWON memiliki current asset sebesar 12,253, fixed asset sebesar 2326872,517, aset total sebesar 30,602179916, ekuitas sebesar 20,718276011, SC liability sebesar 2,63350,064, LT liability sebesar 9,883903905, EBIT sebesar 407464208, share outstanding sebesar 1,203990060, free sebesar 458,00, kas setara kas sebesar 7,444244953, ROC-nya sebesar 1,33 dan E-nya sebesar 24,396,589,52. Nah, selanjutnya perhitungan compare pada perusahaan PWON yang mana memiliki ROAS sebesar 1,33, EE-nya sebesar 24,396,589,52. Nah, selanjutnya, jika diperingkatkan dari 4 perusahaan ini, PWON memiliki ROAS sebagai peringkat keempat dan EE-nya sebagai peringkat ketiga, lalu skornya sebanyak 7. Lalu yang terakhir, perhitungan untuk green belt yang mana perusahaan PWON memiliki harga jual sebesar 218,387,25 dari hasil EPS dikali BPPS. Selanjutnya, harga beli sebesar 476,00 dari close dan harga jual sebesar 470,00 dari harga close juga. Lalu retunya sebesar min 0,012605,042 dari hasil jual beli dikurangi harga beli dibagi harga beli. Selanjutnya grand beltnya sebesar 0,005688,299, lalu IHSG-nya sebesar 0,055644,8237. Untuk deposito bank sebesar 28,125 dan emasnya sebesar 1,026,000.
PT Summarecon Agung Tbk bergerak dalam bidang pengembangan dan pengelolaan properti. Didirikan pada tahun 1975, memulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976. Kemudian berhasil mengubah Kelapa Gading menjadi kawasan perumahan dan komersial di Jakarta. Perusahaan ini melakukan IPO pada tahun 1990. Saat ini, unit usahanya terbagi menjadi 3, pengembangan properti, investasi dan manajemen properti, dan rekreasi perhotelan dan lain-lain. Kantor pusat Summarecon Agung Tbk berkedudukan di Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 42, Jakarta, Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMRA bergerak dalam bidang pembangunan real estate, aktivitas olahraga, penyediaan makanan minuman beserta sarana penunjangnya, serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Saat ini, kegiatan utama SMRA adalah menjalankan usaha di bidang penjualan atau penyewaan real estate, pusat perbelanjaan, fasilitas perkantoran, fasilitas olahraga, restoran beserta sarana penunjangnya. Summarecon Agung Tbk telah membangun proyek-proyek pembangunan kota terpadu sebagai berikut: Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, Summarecon Karawang, Summarecon Makassar, dan Summarecon Bogor. Kemudian, pesaing potensial PT SMRA ini dalam sektor pengembangan properti ialah PT Asri Karya Lestari Tbk, merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang general kontraktor, yang berdiri pada tanggal 20 Desember 2008 di Kota Bekasi, Jawa Barat. Adapun pendiri PT Summarecon Agung Tbk ialah Sucipto Nagaria. Ia merupakan seorang pengusaha properti yang mendirikan dan mengembangkan grup Summarecon Agung. Saat ini ia menjabat sebagai chairman di grup Summarecon Agung yang merupakan salah satu perusahaan properti besar di Indonesia. Grup Summarecon Agung yang mengembangkan daerah Kelapa Gading, Gading Serpong, Serpong Tangerang, Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, dan Bali. Selain itu, ia juga pendiri Yayasan Pendidikan Pahoa yang membawahi Sekolah Terpadu Pahoa. Selanjutnya, analisis magic formula pada PT SMRA. Current asset 14,290,620,589. Fixed asset 370,444,862. Aset total 28,433,574,878. Ekuitas 11,750,040,507. Estelia Libiti 9,501,274,370. Eltelia Libiti 7,182,259,995. EBIT 774,649,362. Share outstanding 1,650,856,837. Price 690. Kas setara kas 3,142,557,829. Roche 4,09. EY 4039,702166. Kemudian perhitungan compare PT Summarecon Agung Tbk dengan ROCE 4,09 dan EY 4039702166. Jika dibandingkan dengan 4 perusahaan ini, maka PT Summarecon Agung Tbk memiliki ROCE pada peringkat ketiga dan EY pada peringkat ke-1 dengan skor sebesar 4. Kemudian perhitungan Greenbelt dengan harga jual 318,092,0625 dan dari hasil PPS dikali PPS, kemudian harga beli 830,00 dari hasil kos, kemudian harga jual 605,00 dari hasil kos juga, dan yang terakhir return min 0,271084337. Adapun Greenbelt 0,005
688299943. IHSG 0,055644827. Deposito bank 28,125 dan emas 1,026,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Suci Ropiah dengan nomor NIM 2282110042. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan sektor properti, yaitu Plaza Indonesia Realty Tbk atau bisa disebut dengan PLIN. Sejarah dan profil singkat PLIN. Plaza Indonesia Realty Tbk didirikan dengan nama PT Bimantara Eka Santosa pada tanggal 5 November 1983 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Kantor pusat Plaza Indonesia Realty Tbk berlokasi di The Plaza Office Tower lantai 10, Jalan Muhammad Tamrin, KAF 28-30, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350, Indonesia. Plaza Indonesia Realty Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis hotel. Segmen perusahaan termasuk hotel yang terkait dengan manajemen dan operasi hotel, pusat perbelanjaan yang berhubungan dengan penyewaan dan penyediaan layanan termasuk parkir dan promosi di pusat belanja. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Plaza Indonesia Realty Tbk pada tanggal 31 Agustus 2023 yaitu PT Plaza Indonesia Investama dengan persentase kepemilikan sebesar 96,61%. Jumlah saham yang beredar 3.355 lembar. Saham penawaran 35 juta. Saham pendiri 80 juta. Total saham terdaftar 115 juta. PT Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN dengan nilai IDR 2640, EPS IDR 173, PR ratio 15 kali. Tanggal 10 Oktober 2023, dividen per lembar 77 IDR jenis interim. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan PLIN terutama meliputi bidang konstruksi dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. PLIN adalah pemilik Hotel Grand Hyatt Jakarta Hotel, Plaza Indonesia Shopping Center, dan The Plaza gedung perkantoran. Pada tanggal 2 Mei 1992, PLIN memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham IPO PLIN kepada masyarakat sebanyak 35 juta dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga tawaran 4.950 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Juni 1992 dengan nilai kapitalisasi 9,73 triliun. Papan pencatatan pemantauan khusus. Bidang usaha utama pengelola mal dan hotel. Sektor properti dan real estate. Subsektor properti dan real estate. Biro Administrasi Efek PT Sinatama Gunita. Industri pengelola dan pengembangan real estate. Dari analisis yang saya ambil, sektor properti yang paling besar adalah perusahaan PT Plaza Indonesia (PLIN) dibandingkan sektor properti lainnya. ROS PLIN 491, PLIN 104.052.717, harga wajar PLIN 77.764.356.025 perak. Harga beli 2 Januari 2022 2.450 perak. Harga jual 29 September 2022 2.240 perak. Return 0,085714 286.
Greenblatt 0,005688,299, IHSG 0,055644,8237, Deposito Bank 28,125, emas 1026 933.000 WIB. Jadi dari perusahaan sektor properti, yaitu perusahaan PWON, LPKR, SMRA, dan PLIN, yang terbesar adalah PT Plaza Indonesia atau bisa disebut dengan PLIN. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.